Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Lisha Nindya Laura dengan NIM akhir 076 dari Rombel D Administrasi Publik tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk melengkapi ujian akhir semester dari mata kuliah teori dan perilaku organisasi yang berfokus pada materi kinerja individu dan kepuasan kerja ASN. Dalam materi ini berfokus pada keterkaitan antara kinerja individu dengan kepuasan kerja ASN yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama baik dari sisi individu, organisasi, dan juga karakteristik pekerjaan. Selain itu terdapat beberapa konsep penting seperti produktivitas birokrasi, komitmen organisasi, dan juga fenomena burnout yang menjadi isu aktual dalam sektor publik. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah Job Demand Resources atau GDR model. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan sumber daya yang rendah yang akan memicu terjadinya kelelahan emosional atau burnout yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kinerja dan juga kepuasan kerja pegawai. Konsep ini menjadi penting karena ASN itu memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik. Apabila mereka memiliki kinerja yang rendah dan juga kepuasan kerja tidak terpenuhi, maka akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan menjadi lambat, kurang responsif, dan juga tidak optimal. Namun, jika dilihat berdasarkan perspektif paradigma administrasi publik, khususnya pendekatan kritis, masih terdapat beberapa catatan mengenai implementasi konsep ini. Salah satunya adalah sistem penilaian kinerja yang masih bersifat formalistik, seperti pada penilaian SKP yang belum sepenuhnya dapat membedakan antara pegawai yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, sistem penilaian kinerja belum terlaksana dan belum bersifat akuntabel dan juga objektif. Selain itu, masih terdapat beberapa persoalan seperti sistem merit dan juga potensi politisasi birokrasi yang dapat memengaruhi sistem penilaian dan maupun pengembangan karir ASN. Dalam perspektif New Public Service atau NPS, kondisi ini perlu diperbaiki agar ASN benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekedar memenuhi atau menjalankan kewajiban administratif. Dalam dinamika penerapannya, terdapat berbagai upaya perbaikan, seperti penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif, serta adanya dialog kinerja. Namun, terdapat juga beberapa tantangan seperti budaya kerja yang kurang suportif, rendahnya dukungan organisasi, serta munculnya fenomena quiet quitting, yaitu kecenderungan pegawai yang bekerja hanya sebatas kewajiban minimum saja tanpa adanya inisiatif tambahan. Sebagai contoh, dalam praktik yang baik atau best practice, organisasi yang menerapkan kepemimpinan transformasional, memberikan dukungan yang memadai, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, cenderung mampu meningkatkan motivasi dan juga kinerja pegawai. Sebaliknya, dalam praktik kurang baik atau bad practice, dalam kondisi tertentu masih ditemukan beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan dukungan yang cukup, sehingga memicu terjadinya burnout dan juga penurunan kinerja pegawai. Dari pembahasan tersebut dapat diambil insight bahwa kinerja ASN tidak hanya dilihat berdasarkan capaian kinerja semata, tetapi perlu dipahami secara komprehensif berdasarkan pertimbangan psikologis, budaya organisasi, serta keadilan dalam sistem manajemen kinerja. Sebagai kesimpulan, kinerja individu dan kepuasan kerja ASN merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam implementasinya terdapat kendala struktural yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang diusulkan seperti pertama, perbaikan sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan mampu membedakan capaian kinerja individu ASN secara adil. Kedua, penguatan sistem merit yang bebas dari intervensi non-teknis. Ketiga, penyediaan dukungan kesehatan mental ASN oleh pelayanan yang profesional dan aman. Dan yang terakhir, keempat, perbaikan budaya kerja organisasi yang lebih suportif dan juga dapat mendukung inisiatif pegawai.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai police brief yang telah kelompok saya buat. Pertama, resume police brief atau executive summary yang berjudul Dampak Beban Kerja Administratif Terhadap Kesehatan Mental dan Kinerja Bidan ASN di Nusa Tenggara Timur. Secara umum, police brief ini membahas mengenai permasalahan utama yang berupa tingginya risiko burnout yang dialami oleh bidan ASN, khususnya di wilayah terpencil seperti di Desa Uzuzo, NTT. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban kerja baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun tugas administratif yang tidak proporsional. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja, minimnya dukungan fasilitas, serta sistem intensif yang tidak sesuai dengan beban kerja juga memperburuk kondisi ini. Selain itu, dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu bidan saja, seperti kelelahan fisik dan mental, tapi juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan dalam jangka waktu panjang, hal ini itu juga dapat menurunkan kinerja ASN serta meningkatnya resiko resign. Oleh karena itu, police brief ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan. Di antaranya adalah pembatasan jam kerja yang lebih manusiawi, lalu penyederhanaan dan digitalisasi sistem administrasi, penambahan tenaga kerja dan tenaga pendukung, perbaikan sistem intensif yang sesuai dengan beban kerja, serta penyediaan layanan kesehatan untuk bidan ASN. Selanjutnya terkait kontribusi saya dalam pembuatan police brief ini. Saya berkontribusi aktif dalam mengajak teman-teman saya untuk segera melaksanakan police brief ini melalui grup WhatsApp kelompok kami. Saya aktif untuk mengajak dan juga mencari beberapa sumber dan materi untuk dimasukkan ke dalam police brief ini. Selain itu, saya juga ikut serta dari awal hingga akhir mengenai pembuatan desain police brief dengan kelompok-kelompok saya. Selain itu, saya juga aktif dalam membantu teman-teman saya mengerjakan apabila ada kendala dan juga aktif dalam memberikan saran ataupun masukan terhadap police brief ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, saya menempatkan diri saya sebagai peringkat pertama karena saya merasa saya sangat berkontribusi dari awal hingga akhir pembuatan police brief ini. Selain itu, untuk peringkat kedua, saya menempatkan Miranti Nilam karena beliau juga aktif dalam kontribusi pembuatan police brief ini, mulai dari aktif menjawab pesan di grup WhatsApp, mencari sumber dan juga materi, serta pembuatan police brief ini dari awal hingga akhir. Ketiga, saya menempatkan Ambion Noval karena beliau juga aktif dalam membalas pesan di grup, walaupun kami tidak berada di tempat langsung. Beliau juga aktif merespon walaupun hanya sebatas beberapa saja dan tidak seaktif seperti peringkat pertama dan juga kedua. Beliau juga aktif dalam pembuatan materi dan juga pembuatan desain. Selanjutnya yang keempat, saya menempatkan teman saya Anggita. Meskipun tidak seaktif teman-teman yang lain, beliau berusaha untuk mencari materi dan juga mendesain police brief ini secara baik. Mungkin kekurangannya beliau tidak selalu memberikan pendapat dan juga masukan mengenai police brief ini. Dan yang kelima adalah teman saya Wadina Haki. Menurut saya dari awal hingga akhir kontribusi beliau kurang, mulai dari menjawab pesan, mencari materi, dan juga pengeditan police brief ini beliau sangat kurang. Nah, untuk keterbatasan diri dalam project based learning ini, saya merasa saya tidak memiliki keterbatasan yang begitu signifikan karena saya merasa saya sudah berkontribusi secara aktif dan maksimal dalam pembuatan project based learning ini. Mungkin itu saja pemaparan video ujian akhir semester mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Saya berharap berdasarkan video dan juga pemaparan tadi dapat membantu pemahaman teman-teman secara lebih jelas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.